semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang al-adadu atau rumus bilangan dalam bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam penjelasan, kita harus tahu dulu nih dua komponen bilangan. Yang pertama adalah isim adad dan yang kedua adalah isim ma'dud. Kalau dibuat contoh seperti ini. Satu buku. Satu itu adalah isim adad dan buku itu adalah isim ma'dud. Sedangkan pembagiannya itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah bilangan asli atau al-adadu al-asli dan yang kedua adalah bilangan bertingkat atau al-adadu at-tartibi. Tapi hari ini kita akan membahas tentang bilangan asli terlebih dahulu. Jadi buat dulu yuk kopinya biar semangat. Nah, Anda semua, sekarang kita masuk ke dalam bilangan tunggal atau bahasa Arabnya mufrad. Apa sih maksudnya? Nah ini, kita ada contoh satu muslim laki-laki yang atas dan satu muslim perempuan yang bawah. Yang berwarna putih ini adalah isim ma'dud, yang berwarna kuning adalah isim adad. Mereka dua-duanya rofa. Yang laki-laki tidak ada tak marbutoh, yang perempuan ada tak marbutoh. Ingatin ya, rumus rofa itu adalah u atau un, doma atau domatain. Nah ini contohnya nih, rofa untuk muzakkar. Huwa muslimun wahidun. Dia adalah seorang muslim. Contohnya seperti ini nih kalau dalam bahasa Arab. Tapi ingat, tanpa wahid pun boleh. Contoh, misalnya kamu bikin kalimat cuma huwa muslimun. Itu sudah artinya dia satu orang muslim laki-laki. Terus Pak, kalau pakai wahid boleh nggak? Boleh aja. Bagus nggak Pak? Sama aja. Gitu ya. Karena memang diperbolehkan dan boleh juga tidak. Gitu ya. Jadi ingetin, rofa adalah u atau un, makanya di sini muslimun wahidun karena dia rofa menjadi subjek. Lalu selanjutnya adalah ini contoh rofa atau subjek untuk perempuan. Lihat tuh data marbutoh. Tu atau tun juga kan? Ya, karena ini tidak ada alif lam jadinya tun. Kalau ada al muslimatu jadinya ya. Hiya muslimatun wahidatun. Ingat, tanpa wahidatun pun ini artinya sudah satu muslim perempuan. Ya, dia adalah satu muslim perempuan. Tambahin wahidatun, boleh juga, nggak masalah. Lanjut, berikutnya adalah nasab atau objek. Lihat contohnya, kalau tadi rofa adalah u dan un, sekarang menjadi a atau an. Kalau tidak ada alif lam, an. Ada alif lam, a. Berhubung ini tidak ada, maka menjadi musliman. Musliman wahidan. Ceweknya muslimatan wahidatan. Kita langsung masuk contoh ya. Ro'aitu, saya melihat. Saya melihat itu berarti udah subjek predikat tuh. Yang dilihat apa? Musliman, seorang muslim. Nah, karena dia objek, rumusnya harus nasab. Nih, nasabnya rumusnya adalah a atau an karena dia tunggal. Gitu. Nah, kalau pakai wahidan maka otomatis ngikut jadi wahidan. Jadi ro'a itu musliman wahidan. Nggak boleh ro'a itu musliman wahidun, nggak boleh. Ro'a itu musliman wahidin nggak boleh karena dia menjadi naat ya, menjadi penguat aja gitu. Ya, ini adalah contoh nasab untuk cowok. Sekarang untuk cewek, ingat nggak rumus cewek apa? Tak marbutoh, yes. Ya, saya melihat satu perempuan muslim. Bahasa Arabnya begini, ro'aitu muslimatan wahidatan. Ada tak marbutoh. Ingat kalau nasab rumus siapa? A atau an. Ya, jangan lupa tuh, kalau rofa, uun, kalau ini aan. Makanya jadi muslimatan kalau tunggalnya ya. Lanjut, kita masuk ke dalam rumus jar atau preposisi. Nah ya, preposisi itu ada tambahan di depannya, dari, ke, ya, dan seterusnya. Ini contohnya atau rumusnya adalah muslimin wahidin.
Ingat, kalau rofa tadi apa? Kalau rofa adalah uun. Kalau nasab, aan. Nah, kalau ini nih jar nih, iin. Ingetin ya. Makanya di sini muslimin. Nggak ada alif lam. Kalau ada al-muslimi. Gitu ya. Karena nggak ada alif lam, setelahnya nggak boleh ada. Jadinya muslimin wahidin. Satu muslim laki-laki. Yang ceweknya ya pakai tamar butoh. Muslimatin wahidatin. Satu muslim perempuan. Yuk masuk contoh. Ini yang contoh jar untuk muzakkar. Untuk cowok ya. Saya berjalan. Marortu. Saya berjalan. Bi muslimin dengan seorang muslim. Itu sudah cukup. Ya. Tanpa wahid juga udah boleh. Tapi mau pakai wahid pun boleh. Gak masalah. Ya. Ya, saya jalan bersama satu orang muslim wahidin yang satu. Nah, itu contoh yang cowok. Yang ceweknya, Pak. Nah, ini. Marartu bi muslimatin. Nah, saya berjalan bersama seorang muslim perempuan. Ingat, perempuan tuh selalu disimbolkan dengan tak marbutoh. Karena dia jar, maka menjadi tin. Bapak ingatkan kembali, kalau rofa apa tadi? Tunggalnya uun. Nasab, aan. Jar, iin. Karena cewek, maka menjadi tutun, tatan, titin. Nah, ini tin jadinya karena cewek. Ya, itu adalah contoh untuk tunggal. Bisa lanjut nggak nih? Baru tunggal loh. Bisa lah. Lanjut. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam bilangan ganda atau musanna atau tasniyah. Musanna atau ganda ini ada rumus ani. Kalau ceweknya ada tambahan tak, jadinya tani. Lihat tuh, dua muslim laki-laki, muslimani, isnani. Dua muslim perempuan, muslimatani, isnatani. Tapi harus ada catatan nih. Tanpa kamu masukkan isnani atau isnatani, itu nggak masalah. Ini hanya tambahan. Dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Contoh ya, langsung ya. Huma muslimani isnani. Mereka berdua adalah dua muslim laki-laki. Ya, tadi kan satu muslim muslimun, sekarang muslimani. Ya, ceweknya gimana? Nih. Huma muslimatani isnatani. Mereka adalah dua muslim perempuan. Ya, tambahin tak kalau cewek ya, sesuai rumus tadi. Itu dalam keadaan rofa. Rofa itu apa? Subjek. Tuh. Ya, ini kan subjek. Ya, itu adalah atau mereka adalah tuan subjek. Ya. Lanjut, sekarang dalam keadaan nasab. Nasab atau objek rumusnya berubah tuh. Tadinya ani di rofa menjadi aini di nasab. Ini contohnya. Muslimaini menjadinya. Ya. Lalu ada taman isna ini boleh, nggak ada juga apa-apa. Ceweknya muslimata ini. Ada taman isnata ini boleh, nggak juga nggak apa-apa. Langsung contoh ya. Ro'aitu muslimaini isnaini. Saya melihat dua muslim laki-laki. Karena objek, jadi tambahannya aini. Kalau tadi kan ani ya, kalau ini subjek ya. Kalau objek jadinya muslimaini. Ingetin ya. Lalu yang kedua, yang buat cewek. Ro'aitu muslimataini isnataini. Saya melihat dua muslim perempuan. Ya, muslimnya ada dua nih, ya. Tambahannya tak. Kalau cowok nggak ada taknya, yang cewek aja yang ada taknya, ya. Lalu dalam keadaan jar atau preposisi, rumus ini sama kayak nasab tadi. Lah bedanya apa kalau begitu? Bedanya adalah huruf yang datang sebelumnya. Langsung contoh Pak, nih. Marortu bi, saya berjalan bersama. Bi ini huruf jar. Karena ada huruf jar ini, maka berlakulah rumus jar, yaitu aini, sama seperti nasab tadi. Marortu bi muslimaini. Gitu ya. Ceweknya Pak, nih. Marortu bi muslimataini. Saya berjalan bersama dua perempuan. Itu ya. Masih lanjut nggak nih? Lanjut, gas. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam rumus jamak. Udah disiapin kopinya belum? Hehehe. Oke, rumusnya adalah terbagi jadi tiga nih jamak nih. Satu jamak mudzakkar,
2 jamak muannats, 3 jamak taksir. Yang buat cowok namanya mudzakkar, yang buat cewek muannats, yang bisa buat cowok, cewek, benda mati, benda hidup, sifat namanya taksir. Ya. Tapi biar fokus kita masuk ke jamak mudzakkar dan jamak muannats dulu ya. Oke, ini adalah rumus jamak mudzakkar. Rumus jamak mudzakkar untuk isim adad dia itu fokus ke nasobnya. Nasobnya adalah ina yang cowoknya. Yang ceweknya ati atau atin. Contohnya adalah 3 muslim laki-laki atau 3 muslim perempuan. Ah, bingung Pak kok kayak gini. Langsung ke contoh yuk. Gas. Ini contohnya. Ini adalah contoh rafa atau subjek dalam keadaan mudzakkar. Hum salah satu muslimina. Coba perhatikan. Hum mereka cowok banyak ya. Salah satu loh kok cewek Pak? Kan cowok katanya. Kenapa dia ada tak marbutoh? Muslimina, muslim laki-laki. Nah, anak-anak semua dalam rumus 3 sampai dengan 9 itu rumusnya harus disilang. Lu maksudnya gimana? Kalau ma'dudnya itu cowok, ini kan muslim laki-laki ya, maka adatnya bilangannya harus cewek. Nah, ini contohnya nih, adat tak marbuto. Ya. Jadi harus dibalik, disilang, tergantung ma'dudnya dia. Lanjut. Ya, ini adalah contoh rofa dalam keadaan muannas. Mereka adalah 3 muslimah, 3 muslim perempuan. Lihat tuh, muslimah kan cewek ya. Ya, ma'dudnya cewek, maka adatnya tidak boleh cewek, harus cowok. Lihat tak marbutohnya jadi hilang tuh. Ya kan? Coba bandingkan tadi. Ini yang cowok, salah satu ada tuknya di bilangannya. Lalu ini yang cewek, salah su, tuknya jadi hilang karena disilang. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini sekarang contoh nasob dalam keadaan muannas nih, ya. Kalau misalnya ro'aitu arba'ata muslimina. Saya melihat 4 orang muslim. Ingat, disilang ya, muslim cowok kan. Harus rata marbutoh bilangannya. Ro'aitu arba'ata muslimina. Kalau yang ceweknya Pak, nah ini. Saya melihat 4 muslim perempuan. Tak marbutohnya ya hilang kan disilang. Gitu. Kalau bilangannya cowok, maka subjeknya harus cewek. Bilangannya cewek, subjeknya harus cowok. Disilang. Oke, lanjut. Itu dalam keadaan nasob ya. Sekarang dalam keadaan jar atau preposisi. Saya berjalan bersama 5 muslim laki-laki. Itu pakai be. Ini preposisinya nih, tambahannya nih. Ya. Tambahan di depan katanya ini nih, be. Dia huruf jar nih, maka harus memakai rumus jar. Marortu bikhamsati muslimina. Ingat, muslim cowok, maka bilangannya harus cewek. Dia jadi T karena ada B. Ini contoh jarnya. Kalau B-nya hilang, maka menjadi ta karena dia menjadi objek. Gitu. Lanjut. Ini adalah contoh jar dalam keadaan mu'annas. Marortu bi khamsi muslimatin. Saya berjalan dengan atau bersama 5 muslimah. 5 muslim perempuan. Karena perempuan, ya bilangannya harus cowok. Ingat di sini si, kenapa? Karena ada preposisi atau jar, be. Ya. Nah, anak-anak semua itu adalah contoh jamak mudzakkar dan contoh jamak muannats. Gimana? Mantap kan? Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang ini adalah jamak taksir atau bilangan dalam bentuk jamak tidak beraturan. Maksudnya apa sih? Ini contohnya. Kitab artinya satu buku. Jamaknya adalah kutubun. Nah, ini yang dimaksud tidak beraturan tuh. Rumusnya banyak dan kadang-kadang tidak konsisten. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab, rumus 3 sampai 10 itu ada rumusnya sendiri. Misalnya kita membuat 3 buku. Maka yang dibuat adalah 3-nya dulu apa, lalu bukunya kita sebutkan kutubin, begitu. Langsung contoh ya.
Hadhihi sittatu kutubin. Ini dalam keadaan rofa ya, subjek. Ini adalah 6 buku. Wait, buku ini kan cowok. Yes. Jadi memang harus disilang. Karena buku cowok, maka bilangannya harus cewek. Begitu ya. Ini adalah 6 buku. Gitu. Nah, contoh ceweknya gimana? Gas. Nih. Ro'a itu dalam keadaan nasab ya. Ro'a itu saya melihat thamaniyata kutubin. Ada 8 buku. Itu dalam keadaan nasab, objek ya. Sekarang dalam keadaan jar atau preposisi ya. Qara'tu, saya membaca bitis'ati kutubin. 9 buku. Nah, ini pakai bi, ini ada preposisi, maka harus ti ya. Coba bandingkan deh dari tadinya. Kalau tadi hadhi sitatu tu ya, kalau rofa. Kalau jarnya sama niata tak ya, a ya. Sekarang jarnya tis ati ti ya, itu bedanya. Rofa tu nasota jar ti kalau yang cowoknya. Kalau yang cewek. Iya betul kalau yang cowoknya. Ya, kalau yang cowok disilang, dia harus pakai takmar butoh dalam 3 sampai 10. Lanjut, sekarang jamak taksir yang untuk perempuan. Nah, tadi kan buat cowok ada takmar butoh tuh. Buat perempuan sekarang gimana? Dibalik. Nih contoh, madaris. Ini adalah 7 sekolah. Sekolah asal katanya madrasatun, ada tunnya tuh, cewek tuh. Karena dia cewek, maka bilangannya harus cowok. Itu ya. Nah, maka menjadi hadza ya sab'u madaris. Ini adalah 7 sekolah. Gitu ya. Karena dia cowok, karena dia ini adalah cewek madrasah, maka harus cowok bilangannya. Tidak ada tak marbuto. Dalam keadaan asopnya gimana? Nah, ini dalam keadaan asop. Ro'a itu saya melihat sab'a madarisa. 7 sekolah. Sama, tidak boleh ada tak marbuto. Ya, karena dia cewek ma'dudnya. Dalam keadaan jar atau preposisi gimana? Nah, ini. Saya belajar ana adrusu fi ashri madarisa. Saya belajar di 10 sekolah. Ya, madrasatun cewek, maka adatnya harus cowok. Ya, kalau ma'dudnya cowok, maka adatnya cewek disilang. Begitu. Pak, kok madarisa bukan madarisi? Ya, itu dia, namanya juga jamak taksir. Ya, kadang rumusnya A, kadang rumusnya B, namanya juga tidak beraturan. Ya, itu adalah rumus tentang jamak taksir. Kita ulang dikit ya. Nah, ini jamak taksir. Kalau misalnya dia cowok, maka seperti ini. Hadhihi sittatu kutubin. Duanya, nasabnya ro'aitu thamaniyata kutubin. Lalu jarnya qara'tu bitis'ati kutubin. Buat yang ceweknya, hadza sab'u madarisa. Ra'aitu sab'a madarisa dan ana adrusu fi ashri madarisa. Nah, itu untuk rumus jamak taksir. Gas nih, gas. Kita gas. Lanjut. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke belasan. Belasan di sini adalah maksudnya 11 sampai 12 karena memang rumusnya beda. Oke. Rumusnya adalah ketika 11 maka dibaca ahada asyara. 12 ihda asyrata. Ingetin ya. 11 ahada asyara, habis itu kalau buat ceweknya ihda asyrata. Kalau buat cowok tidak boleh ada alif lam dan harus ada alif di belakang dan tambahan fatatain. Jadinya musliman. Kalau dia cewek harus ada tak marbutoh. Tidak boleh ada alif lam dan harokatnya harus fatatain. Jadi muslimatan. Kita langsung masuk contoh ya. Ini adalah contoh 11 dan 12. 11 dulu. Hum ahada asyara musliman. Mereka adalah 11 muslim laki-laki. Dalam keadaan rofa nih. Ra'aitu ahada asyara musliman. Saya melihat 11 laki-laki muslim. Darastu fi ahada asyara masjidan. Saya belajar di 11 masjid.
Lihat adadnya, sama kan? Sama. Lihat ma'dudnya, sama kan? Sama. Jadi kesimpulannya untuk rofa nasab jar bilangan 11 sama mau dalam keadaan apapun. Sekarang yang ceweknya. Nah, ini yang ceweknya nih. Untuk 11 cewek ya. Hunna ihda asyrota muslimatan. Mereka adalah 11 muslimah. Ra'aitu ihda asyrota muslimatan. Saya melihat 11 muslim perempuan. Darastu ihda asyrota madrasatan, dan saya melihat 11 dan saya belajar di 11 sekolah. Nah, lihat adatnya 11 sama nggak? Sama. Lihat ma'dudnya. Tamar butoh semua nggak? Sama, karena memang khusus cewek. Jadi harus ada tamar butoh ma'dudnya. Ya. Oke, nah sekarang 12 nih. Apakah sama 12 dengan 11? Ya, kita lihat aja. Pastinya ada persamaan dan perbedaan. Oke, tadi 11 ahada asyara. Sekarang 12 kalau untuk cowok ifna asyara. Tadi 11 buat cewek ihda asyrota. 12 buat cewek ifnata asyrota. Ya, ma'dudnya sama seperti tadi ya. Tidak boleh ada alif lam, dan kalau cowok tambahin alif dan harus fataten. Kalau cewek sama tidak boleh ada alif lam, dan kalau cewek ada tamar buto harokatnya harus fataten. Sama. 11-12 itu sama. Ya. Oke, kita masuk contohnya langsung. Hum ifna asyara musliman. Mereka adalah 12 muslim laki-laki. Ini rofa ya, dalam keadaan rofa subjek. Ra'aitu ithnai asyara musliman. Saya melihat 12 muslim laki-laki. Ya. Saya melihat 12 muslim laki-laki. Kalau ini dalam keadaan rofa, mereka adalah 12 muslim laki-laki. Ra'aitu ithnai asyara musliman. Saya melihat 12 muslim laki-laki. Darastu fi ithna asyara masjidan. Ya. Saya belajar di 12 masjid. Nah, ini contoh aja ya. Kalau misalnya yang tengah ini nih dalam keadaan nasab berubah. Tadinya ithna maka menjadi ithnai. Hanya dalam keadaan nasab dia berubahnya. Terus yang buat ceweknya berubah apa enggak? Kita lihat aja, pasti berubah juga ya. Ya, lihat tuh yang cewek cowoknya tuh. Yang cowok ithna asyara, yang cewek ithnata asyrota. Ya, yang cowok ithnai asyara, yang cewek ithnatai asyrota. Yang cowok fi ithna asyara, yang cewek fi ithnata asyrota. Ya, itu bedanya. Yang cowok tidak ada tak marbutoh, ma'dudnya, yang cewek semuanya ada tak marbutoh. Karena memang untuk cewek. Ya, ini adalah bilangan 11 dan 12. Gimana? Mantap? Anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang adalah belasan yang dihitung mulai dari 13 sampai dengan 19. Bedanya apa, Pak? Yuk kita lihat rumusnya. Kalau rumus 13 sampai 19 terletak pada posisi tak marbutohnya nih yang beda nih. Kalau isim ma'dud dia cowok, muzakkar, maka tak marbutohnya di kanan. Kalau isim ma'dudnya muannats, maka tak marbutohnya di sebelah kiri. Terus catatan isim ma'dud juga harus tunggal, ya. Langsung dah kita gas di contoh ya biar nggak bingung. Nah, ini 13 muslim laki-laki. Ingat, yang atas laki-laki nih. Karena yang atas laki-laki, maka disilang harus ada tak marbutoh di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau yang cewek tak marbutohnya di sebelah kiri. Ya, kalau yang cowok salatata asyara, yang cewek salata asyrata. Itu bedanya. Ya. Cowok di kanan tak marbutoh, cewek di kiri. Ini 13 dan seterusnya. Lalu Pak, untuk ma'dudnya sama kayak tadi, nggak boleh ada alif lam ya, kemudian belakangnya ada alif yang cowok, terus fataten, terus yang cewek juga gitu, nggak boleh ada alif lam, lalu belakangnya harus fataten dan tambah tamar butoh. Sama 13 sampai 19 sama seperti itu. Gas contoh. Hum khamsata asyara musliman. Ini dalam keadaan rofa nih. Ya. Dalam keadaan rofa, mereka adalah 15 muslim laki-laki. Lihat, karena di laki-laki tamar butoh di sebelah kanan. Tuh kanan semua tuh ya, kanan semua. Ra'aitu sittata asyara musliman. Saya melihat 16 muslim cowok. Darastu fi tis'ata asyara masjidan, dan saya
belajar di 19 masjid. Yang buat cewek dibalik. Nih contohnya ya. Mereka cewek arba'a asyrata, 14 muslimatan cewek. Ya, muslim cewek. Ra'aitu sab'a asyrata muslimatan. Saya melihat ada 17 muslim cewek. Darastu fi thamani asyara madrasatan. Saya belajar di 18 sekolah. Masjid, sorry. Sekolah dong, ini madrasah ya, ini salah nih. Ini sekolah ya. Nah, ini madrasah ini cewek nih, ada tak marbutoh nih, sekolahan nih. Meskipun gak ada kelaminnya cewek, tapi dianggap cewek. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Nah, lihat, perhatikan cowok dan cewek bedanya. Tuh, tak marbutohnya dong kan, beda kanan kiri kan. Yang cowok di kanan, yang cewek di kiri. Tuh, lihat, ya kan? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam puluhan. Udah siap belum? Siapin dong. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke puluhan bulat. Maksudnya apa sih? Ya 20, 30, 40, 50, 60 sampai dengan 90. Pokoknya bulat dah ya. Jangan ada tambahan cacah atau desimal ya, bulat pokoknya. Oke, langsung kita masuk ke dalam rumusnya. Jreng. Rumus puluhan bulat ya, 20 sampai 90 terletak di akhirnya. Ya tuh. Kalau dalam keadaan rofa, maka akhirnya ditambahin una. Kalau dalam keadaan nasab, belakangnya tambahin ina. Catatan. Ma'dud wajib tunggal, mufrad tanpa alif lam, nakirah. Bingung Pak. Lihat contohnya langsung. Jreng. Ini dalam keadaan rofa ya. Nih, lihat dalam keadaan rofa tuh. Ja'a, telah datang isyruna, 20 musliman, muslim laki-laki. Ini dalam keadaan rofa, subjek. Antum kalian arba'una, 40 musliman, laki-laki muslim. Subjek tuh. Nahnu kami tis'una, 90 zakian, orang pintar. Ini lihat belakangnya ada una semua. Kenapa? Karena dia puluhan untuk rofa. Bagaimana untuk nasab? Nah, ini untuk nasabnya nih. Nasab dan jar pakainya ina tuh, sama. Tadinya isyruna menjadi isyrina. Ya, tuh, isyruna, isyrina. Baik, kalamtu saya berbicara isyrina dengan 20 taliban pelajar laki-laki. Ra'aitu saya melihat arba'ina ada 40 kafiran kafir laki-laki. Sami'na kami mendengar tis'ina ada 90 ghinaan nyanyian. Ya. Nah, ini semuanya sama bentuknya, ya. Lanjut, ini dalam keadaan nasab atau objek. Bagaimana dalam keadaan preposisi, Pak? Yuk ini. Darastu saya belajar bi'ishrina dengan 20 syaikhan guru. La'ibtu saya belajar ma'a khamsina beserta 50 sadiqan teman. Jalastum kalian duduk ala tis'ina di atas 90 khazafan keramik. Ya. Lihat tuh, perhatikan deh. Di sini apa namanya? Semuanya sama. Tuh. Ina, kalau tadi una. Berarti yang sama apa? Nasab dan jar. Lanjut. Rumus berikutnya. Sekarang yang buat cewek, ya. Ja'at, ingat cewek. Jadi harus ja'at bukan ja'a. Ja'at telah datang isyruna 20 muslimatan cewek muslim. Loh, kok sama Pak isruna? Bener sama. Jadi cowok cewek untuk puluhan bulat ya, sama. Cowok cewek untuk puluhan bulat sama. Tidak ada bedanya. Isruna, isrina. Tuh lihat. Sama kayak tadi. Ya. Antuna kalian banyak cewek, arba'una 40 solihantan. Ya, orang soleh. Nahnu kami tis'una ada 90 zakiyatan cewek pinter. Ini kalau rofa. Nasabnya Pak sama kayak yang cowok. Ishrina, arba'ina, tis'ina sama pokoknya nggak ada bedanya. Ya, ma'dudnya juga sama tuh. Ya, sama nggak ada bedanya. Untuk jarnya Pak sama kayak yang cowok juga. Bi'ishrina, ma'akhamsina, ala tis'ina nggak ada bedanya. Ma'dudnya juga sama. Ya, nggak ada bedanya. Oke. Anak-anak semuanya,
itu adalah rumus puluhan bulat. Bisa lanjut ke rumus berikutnya? Kalau bisa, gas! Oke, kita sambung kembali. Ini adalah rumus puluhan tidak bulat. Maksudnya gimana tuh? Tidak bulat itu adalah, kalau tadi kan bulatnya 20, 30, 40, 50, sampai 90 ya. Kalau ini pilih puluhan tidak bulat. 21, 22, 29, 37. Ya, ada cacanya, ada desimal, dan seterusnya. Ya. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau dalam keadaan rofa nasob jar, kalau mudzakarnya seperti ini. Ini yang atas ini adalah rofa. Hum mereka wahidun satu wa ishruna dan 20. Nah, jadinya 1 tambah 20 21. Bahasanya begitu. Kalau bahasa Indonesia itu 20 ya langsung aja tulis 21 langsung tulis duanya dulu baru satu kan. Kalau Arab dibalik, satunya dulu baru 20-nya. Ini kayak begini ya. 21 jadinya 1 dan 20. Jangan lupa ada wa-nya nih. Wa itu pembatas. Nggak ada wa-nya salah. Ya, roa itu saya melihat ifnaini 2 warba'ina dan 40. 2 tambah 40 42. Ya, saya melihat 42. Tajiron ada pengusaha atau pedagang. Setelah itu saya melihat fitis atin di dalam 9 watis'ina dan 90. 9 tambah 90 jadinya 99. Jadi saya sholat di 99 masjidan, masjid. Gitu ya. Nah, ini ingat kalau puluhan tidak bulat, maka satuannya dulu baru puluhannya. Ini untuk yang cowok nih. Yang buat ceweknya gimana, Pak? Nah, ini lihat berikutnya. Jreng. Kalau yang buat cowoknya tadi wahidun, kadang buat ceweknya ehda. Wahidun ehda. Ya, bedanya itu. Mereka adalah 51 insinyur perempuan. Hunna ehda, satuannya dulu kita tulis. Wa ishruna baru 20-nya. 20 tambah 1 tambah 20 jadinya 21. Muhandisatan insinyur perempuan. Roa itu saya melihat ithnataini ada 2, wa arba'ina dan 40. 2 tambah 40 jadinya 42. Ya. Nah, ini salah nih. Ini 42 maksudnya, ya. Saya melihat 42. Oke. Apa 42? Muwadzifatan PNS, ya. Atau pegawai. Sholat itu saya sholat fi thamanin di 8 watis'ina dan 90. Jadinya saya sholat di 98. Ya. Ini ya 9 tis'in, ini thamanin 8. Saya sholat di 98 madrasatan sekolah. Nah, ini untuk cewek, ya. Nah, itu untuk bilangan apa namanya tidak bulat ya. Untuk bilangan tidak bulat. Gimana? Mulai paham kan? Alhamdulillah. Anak-anak semua, nah ini harus ngopi nih kayaknya nih. Ya, karena lumayan banyak ya penjelasannya. Baik, sekarang kita masuk fokus ke dalam ratusan dan ribuan, tapi bilangan bulatnya ya. Karena ada bilangan yang tidak bulat juga nanti penjelasannya. Biar lebih paham gitu. Oke, yang pertama adalah 100, 200, 1000, 2000, dan seterusnya. Ya, pokoknya yang bulatnya. Bagaimana tuh? Oke, ini rumusnya. Kalau bilangan bulat, ya, maka rumusnya bisa rofa, bisa nasob, bisa jar. Kalau rofa itu tun, kalau nasob tan, kalau misalnya jar tin. Jadinya mi'atun, mi'atan, mi'atin. Kalau 200, gimana? Kalau 200 mi'atani atau mi'ataini. Kalau 300 gimana? Nah, kalau 300, ratusnya tin. Ini ratusnya kan mi'ah ya, tin. Tapi tiganya bisa tu, bisa ta, bisa ti. Yang jelas nggak boleh tanwin aja. Jadinya bisa salah satu miatin, bisa salah tata miatin, bisa salah tati miatin. Itu tergantung dia dalam keadaan subjek, objek, atau dalam keadaan preposisi. Ya. Nah, itu ratusan. Ribuan gimana? Sama kayak tadi. Ya, bisa alfun, bisa alfan, bisa alfin. Ya. Kalau alfun seperti ini, kalau alfan harus ada tambahan alif tuh di belakangnya, ya, harus ada tambahan alif di belakang. Kalau alfan ya seperti ini. Ya, lalu alfin seperti ini. 2000 alfani atau alfaini. Tergantung rofa, nasob atau jarnya. Lalu yang 3000 salah satu alfin. Alfinnya harus fin, nggak boleh fun, nggak boleh fan. Ya, khusus yang 3000 ke atas. Fin harus.
Nah, tiganya ini atau empatnya atau lima dan seterusnya itu bisa salah satu, salah kata, salah kati, arba'atu, arba'ata, arba'ati, khamsatu, khamsata, khamsati, tergantung kalian maunya apa. Ya, ini yang bulat. Langsung deh contoh biar nggak bingung ya. Ya, lihat dulu masih ada rumus nih. Nah, ini rumusnya. Rumus ratusan dan ribuan identik sama. Mereka memakai rumus yang juga sama dengan satuan 3 sampai 9. Tuh, sama sih rumusnya, ya. Isim adat bisa rofa, nasab, jar. Isim ma'dud bisa menggunakan rumus wajib menggunakan rumus jar. Lalu wajib menambahkan huruf wa di antara ribuan, ratusan, puluhan dan satuan jika masih nyambung. Ma'dud ya atau subjeknya itu wajib tunggal dan tidak boleh ada alif lam, wajib nakirah ya. Lanjut kita langsung contoh dah biar nggak bingung. Nah, bahasa Arabnya 100 adalah mi'atun. Tapi kalau 100 ada embel-embelnya kayak 100 pelajar misalnya gitu ya, maka tunnya hilang tuh menjadi tu. Ya, jadi frase. Frase awal nih atau mudhaf tidak boleh tanwin. Jadinya mi'atu tolibin. Yang ceweknya Pak sama mi'atu juga nggak ngaruh. Mi'atu tolibatin. Nah, tapi kalau cewek ya di sini ma'dudnya ada takmar butoh. Nah, lihat tuh contohnya. Ya, yang atas pelajar laki-laki mi'atu talibin, pelajar perempuan mi'atu talibatin. Lanjut. Ribuan nih. Nah, ini ribuan ya. Kalau tadi ratusan ya. Ini ribuan alfu talibin. Yang cowoknya. Yang ceweknya alfu talibatin. Sama kayak tadi ya, kayak ratusan ya. Nggak ada bedanya. Langsung contoh ya, biar nggak bingung. Ini dalam keadaan rafa. Ini untuk mendakar. Baik ratusan maupun ribuan. Ja'a telah datang mi'atu 100 muslimin muslim. Nah, ini harus kayak begini ya. Antum kalian ya alfu 1000 solihin soleh. Nahnu kami mi'atu 100 zakiyin orang pintar. Ini dalam keadaan rofa untuk mudzakkar. Nah, untuk muannats gimana? Nanti ya, ini kita bahas yang nasabnya dulu. Baik, sekarang kita masuk nasab yang ratusan atau yang ribuan bulat ya. Kalam tuh saya berbicara mi'ata dengan 100 tolibin murid laki-laki. Nggak boleh mi'atan. Kenapa? Karena ini frase. Nggak boleh ada tanwin ya. Itu saya melihat mi'ata kafirin ada 100 orang kafir laki-laki. Sami'na kami mendengar alfa 1000 ghinain nyanyian ya. Nah, ini adalah dalam keadaan nasab. Dalam keadaan jar atau proposisi? Nah, ini proposisinya ya. Kalam tu saya berbicara bi alfi dengan 1000. Ini ada bi nih preposisinya nih. Makanya jadi fi. Ya, tadinya fa, fu, sekarang fi. Ya, tadinya fu, fa, jadinya fi. Fu, fa, fi, salah. Lanjut, jadi fu, fa, dah. Bi alfi 1000 syaikhin guru. Laibtu saya belajar ma'amiati dengan 100 sadiqin teman. Jalastum kalian duduk hatta selama mi'ati 100 sinina tahun. Nah, ini adalah contoh jar dalam keadaan mudzakkar ya untuk bilangan bulat. Lantas yang ceweknya gimana Pak? Nggak sabar nih. Nah, ini. Ja'at setelah datang mi'atu 100 muslimatin cewek muslimah. Antum kalian mi'atu 100 solihatin cewek perempuan. Karena cewek perempuan maka bukan antum tapi antunna ya, diubah. Oke, kalian ada 100 cewek soleh. Nahnu alfu zakiyatin. Kami ada 1000 cewek pintar. Itu untuk rofa ya. Sekarang yang nasab gimana? Nih yang buat nasab. Ya, untuk yang cewek. Kalam tu saya berbicara mi'ata talibatin dengan 100 pelajar cewek. Ra'aita kamu melihat mi'ata kafirotin 100 kafir cewek. Sami'na kami mendengar ada 1000 alfa 1000 khotibatin penceramah perempuan.
Nah, ini untuk yang cewek nih, ya. Hanya berubah di ma'dudnya saja. Yang adatnya sama kayak cowok tuh. Sama nggak? Sama, ya. Bedanya di rofa nasab jar. Kalau rofa u, nasab a, jar i. Udah itu doang bedanya. Nah, ini untuk jar tuh, ya kan? Jar i kan, makanya bi alfi. Ma'a mi'ati. Ala mi'ati. Sama kayak tadi, ya. Intinya sama. Oke, lanjut. Sekarang ratusan dan ribuan bilangan tidak bulat, ya. Contohnya kayak 101, 102, 123, 1013, 1998. Nah, ini contohnya ya, biar nggak puyeng kita lihat langsung contoh ya. Tapi rumusnya dulu dah ya, rumusnya. Rumus ratusan dan ribuan tidak bulat mempunyai rumus yang identik dengan yang bulat. Tinggal mereka disambung-sambung aja antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan mereka dipisahkan dengan huruf waw. Lalu jangan lupa, bilangan apapun yang jatuh setelah ribuan atau ratusan, maka berlakulah rumus bilangan tersebut sebelum datangnya bilangan ribuan dan ratusan. Lah, maksudnya apa nih Pak? Yuk kita lihat praktek langsung ya. 100 adalah mi'atun. Satu apa? Muslimun. Jadi 101 mi'atun wa muslimun. Tambahin wahidun bisa nggak? Sama kayak tadi. Boleh dipakai, boleh enggak. Sekarang 101 muslim perempuan. Mi'atun 100. Muslim perempuan? Muslimatun. Jadi 101 mi'atun wa muslimatun. Tambahin wahidatun boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nggak ditambah juga nggak apa-apa. Itu yang dimaksud, apapun yang jatuh setelah ratusan dan ribuan, maka berlaku rumus sebelumnya. Nah, ini kan rumus satuan sebelumnya nih, berlaku seperti ini. Ya. Baik, lanjut. Contoh berikutnya. Sekarang 200. Bahasa Arabnya 200 adalah Bahasa Arabnya 102 adalah mi'atun. Dua apa? Muslimani. Jadi 102 mi'atun wa muslimani. 102 muslim perempuan. 100 adalah mi'atun. Muslim perempuan, muslimatani. 102 perempuan, mi'atun, wa, pakai wa nih, pembatas, ingat. Muslimatani. Nah, masalah ditambah isnani atau isnatani di belakang, boleh-boleh saja. Enggak juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Berikutnya, sekarang kita baca 103. Nah, ini buat rumus saya biar nggak bingung. 100 adalah mi'atun. 3 adalah salah satun. Kalau 3 muslimin, salah satu muslimina. Berarti 103 muslim, mi'atun wa salah satu muslimina. Oke. Nah, 100 adalah mi'atun. 3 muslim perempuan, salah satu muslimatin. Berarti 103 muslim perempuan, mi'atun wa salah satu muslimatin. Pokoknya berlaku seperti rumus sebelumnya, tinggal disambung-sambung aja kok, kayak puzzle, ya. Kamu udah bisa rumus rumus satuan, belasan, tinggal disambung-sambung aja, gampang kok. Ya, lanjut. Sekarang ribuan. Bahasa Arabnya 1000, alfun. Bahasa Arabnya 1 muslim, muslimun. Berarti 1001 muslim, alfun wa muslimun. Bahasa Arabnya 1000, alfun. Bahasa Arabnya muslimatun. Bahasa Arabnya muslim cewek, muslimatun. 1001 muslim cewek, alfun wa muslimatun. Masalah di belakang tambah wahidun atau wahidatun, terserah, boleh tambah boleh enggak. 102 alfun wa muslimani, sama kayak tadi ya. 102 muslim cewek, alfun wa muslimatan, sama kayak tadi dah pokoknya. Lanjut, 3 perempuan, 1003 perempuan laki-laki, alfun 1000, 3 laki-laki, salah satu muslimina, tinggal disambung, alfun wa pakai pembatas, salah satu muslimina. Ya, 3 muslim perempuan, salatu muslimatin. 1003 muslim perempuan, alfun wa salatu muslimatin. Tinggal disambung kok, ya. Gampang, nggak susah. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang langsung contohnya ya, biar nggak bingung. Ja'a, telah datang. Mi'atun, 100. Wa muslimun, dan 1 orang muslim. Artinya apa? Telah datang 101 muslim. Antum, kalian, alfun 1000, wasolihani, dan 2 orang soleh. Artinya apa? Kalian adalah 1002 orang soleh. Nahnu, kami, mi'atun 100, wasalasatu zakiyin, dan 3
orang pintar. Nah, mulai dari 3 dan seterusnya sama kayak tadi ya di rumus satuan 3 sampai 9, 3 sampai 10 ya. Rumus 3 sampai 10 coba deh lihat balik lagi. Itu kan harus idofah. Ya kan? Salah satu zakiyin. Kalau ceweknya salah satu dibalik tuh tadi tak marbutohnya. Yang tadi kita bahas. Ingat kan? Nah, itu yang dimaksud rumusnya. Apabila apapun yang jatuh setelah ratusan ribuan, maka berlaku rumus sebelumnya. Ya. Lanjut dalam keadaan nasab. Kalam tu mi'atan. Saya berbicara dengan 100 wa taliban dan 1 murid. Jadi saya berbicara dengan 101 murid. Roa itu saya melihat 100 mi'atan wa kafiroini dan 2 orang kafir laki-laki. Saya berbicara dengan 102 kafir laki-laki. Sami'na saya mendengar alfan 1000 wa thalatha ugniyat dan 3 nyanyian. Jadi saya mendengar 1003 nyanyian. Dalam keadaan jar atau preposisi, kita lihat. Kalam tuh saya berbicara ma'a alfin bersama 1000. Wa syaikhin dan 1 guru. Maksudnya apa? 1000 tambah 1 ya 1001. Berarti saya berbicara dengan 1001 guru. La'ibtu saya bermain ma'a mi'atin dengan 100 wa sadiqaini dan 2 teman. Jadi saya bermain dengan 102 teman. Jalastum kalian duduk ala mi'atin di atas 100 wa thalathati namrina dan 3 harimau. Ya, kalian telah duduk di atas 103 harimau. Nah, ya ini adalah contoh untuk mudzakkar. Muannasnya, ini muannasnya. Kalau muannasnya dalam keadaan rofa, ja'at mi'atun wa muslimatun sama kok ya, tinggal tambahin tak marbutoh ya. Pokoknya sama dengan yang dengan yang tadi mudzakkar. Bedanya dia tambahin tak marbutoh sama tak aja kok kayak gini ya. Sama yang rofa, nasab, jar sama, nggak ada bedanya ya. Nanti lihat-lihat aja sama kok. Baik, nah kita sudah ada penjelasan ya, harus praktek, siap tempur ya. Oke, Bapak sering mau tanya nih. Kita buat kalimat ya, bilangan asli ya. Indonesia reformasi tahun 1998. Ya, kita buat 1000-nya dulu. 1000 apa? Alfun. 900 ratus mi'atin. Berarti alfun watis atu mi'atin. Lalu 98. 98 tuh 8 dulu baru 90. Jangan lupa kalau puluhan tuh satuan dulu disebut ya, baru puluhan. Jadinya tamaniyatin. Lalu 90-nya apa? Watis'ain. Ya, jadi bahasa Arabnya gimana dong? Nih bahasa Arabnya. Ya. Bada'at setelah mulai islahatu reformasi Indonesia ama pada tahun alfin 1000 watis'imiyatin 900 watamaniyatin dan 8 watis'ina dan 90 98 maksudnya. Ini jawabannya. Ada yang benar nggak? Kalau ada yang benar, mantap. Berarti kalian sudah siap untuk ujian dan bentuk apapun. Pertanyaan kedua, oke. Sekarang adalah tahun 2025. Berarti yang dibaca apa dulu tuh? Nih, 2000-nya dulu. 2000 adalah alfani atau alfaini. 25 bagaimana? 5-nya dulu sebut puluhan. 5-nya dulu baru 20-nya. 5 adalah khamsatun, puluhan adalah ishruna. Pakai wa ya, semuanya ini pakai pembatas wa. Jadi gimana dong? Nih bahasa Arabnya. Al-ana sekarang, huwa dia amu tahun alfaini 2000 wa khamsatin dan 5 wa ishrina dan 20. Jadi 1000 tambah 5 tambah 20, begitulah kurang lebih. Jadinya 1000 lagi. 2000 tambah 5 tambah 20. Jadinya 2005 dan 20. 2025 jadinya. Nah, anak-anak semua, itulah presentasi atau penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak sedikit banyaknya menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'alaikum minkum. Syukur lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.